Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 671. Bos, kami minta maaf, kami melakukan kesalahan. Kami akan pergi dari hadapanmu dan membiarkanmu bersama gadis ini, oke? Seorang pria lain dengan lemah berlutut di depan Jack, begitu dia berhasil mengatasi rasa sakitnya. Sambil mengerutkan kening, Jack dengan dingin membentak, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku pengawal, Nona tanya. Beraninya kamu berbicara seperti itu? Ya, tentu saja. Wanita yang terhormat dan cantik ini pasti, Nona tanya. Anda pengawal yang sangat kuat. Sekarang saya mengerti, mengapa dia hanya membutuhkan satu pengawal bersamanya. Anda pada dasarnya adalah seorang veteran tentara, dengan kekuatan 100 orang. Kata pria itu sambil gemetar, dan dia menyeka keringat dingin di dahinya dari waktu ke waktu. Jika wanita cantik yang ingin mereka singgung memang Nona tanya keluarga Drake, anggota geng Wolf Fang bahkan tidak akan menggumamkan sepatah kata pun jika mereka terbunuh di sini. Keluarga Drake adalah keluarga yang paling menonjol. Kelompok kecil seperti mereka tidak memenuhi syarat untuk melawan. Bos, tolong lepaskan kami, Felix memohon pada Jack. Bisakah Anda menunjukkan belas kasihan kepada kami? Jack menatap mereka dengan acuh tak acuh. Aku akan menjaga diriku sendiri, jika aku jadi kamu. Kalian mungkin akan kehilangan nyawa, saat aku melihat kalian melakukan ini lagi. Ya, bos, Felix mengangguk bersyukur. Kami benar-benar berterima kasih atas belas kasihan yang telah Anda tunjukkan kepada kami. Felix menundukkan kepalanya, saat dia mulai berjalan pergi dengan anak buahnya. Dia hanya ingin segera melarikan diri dari tempat ini. Namun, tunggu. Jack memanggilnya, tepat saat dia mundur 2 langkah. Apa? Mereka berempat saling melirik, wajah mereka perlahan kehilangan warna. Mereka tidak pernah mengira, Jack akan menarik kembali kata-katanya. Apakah dia akan membunuh mereka? Aku tidak mengizinkan kalian pergi, kan? Kalian mengatakan, kalian akan mentraktir Nona tanya makan, bukan? Mungkinkah kalian akan mengingkari janji kalian? Jack menyeringai. Sementara itu, Tanya sudah kembali ke tempat duduknya, karena rona merah di wajahnya sudah surut. Tetap saja, dia merasa gelisah ketika dia mengingat perasaan lengan Jack melingkari pinggangnya. Tidak lama kemudian, Jack berpikir dalam hati lalu dia memerintahkan, pergi bayar tagihannya. Lalu, berlututlah di sini, dan tunggu sampai kita menyelesaikan makan siang kita sebelum kalian bisa pergi. Aku akan membiarkan kalian pergi setelah itu. Oh, tentu saja, tentu saja. Kami akan membayar tagihannya sekarang juga. Khawatir akan hidup mereka, orang-orang itu mengangguk dengan keras, sebelum mereka bergegas membayar tagihan senilai $60.000. Begitu mereka membayar, mereka berempat bergegas menuju meja Jack dan berlutut tepat di samping mereka. Mereka sangat malu, sehingga mereka menundukkan kepala mereka dengan pahit, dan itu juga terlihat di wajah mereka. Pada saat ini, Selena akhirnya datang dari perusahaannya yang terletak tidak jauh dari tempat mereka berada. Selena mengerutkan kening ketika mereka melihat keempat pria itu berlutut di lantai. Jack, apa yang terjadi? Apakah kamu berkelahi lagi? Selena terkejut melihat 4 pria di lantai, berlutut. Dia telah memberitahu Jack berkali-kali sebelumnya untuk berhenti berkelahi, sehingga mereka bisa menikmati gaya hidup yang low profile. Hal terakhir yang dia harapkan selama makan ini adalah adegan di mana ada 4 preman duduk berlutut di hadapan Jack. Orang-orang ini meninggalkan otak mereka di rumah, dan berani bernafsu atas kecantikan Nona tanya. Hukuman ini bukan apa-apa, sungguh. Jack tersenyum acuh tak acuh dan menarik kursi di sampingnya. Sayang, duduklah. Hidangannya akan segera disajikan. Mari kita duduk dan menunggu hidangan kita. Oh, jadi itu yang terjadi. Saya kira mereka agak bodoh jika mereka tidak tahu siapa Nona tanya. Selena tersenyum tanpa ekspresi, begitu mendengar penjelasan Jack. Jack adalah pengawal Nona tanya, jadi itu adalah tugasnya, untuk melakukan sesuatu jika Nona tanya diganggu. Keempat pria itu mengangkat kepala dan melirik Selena. Mereka sekali lagi terpana karena kecantikannya, dan mereka menjadi hijau karena iri. Dia hanya seorang pengawal, tetapi memiliki istri yang begitu cantik. Bab 672. Selena, kamu sangat cantik. Setelan profesional ini terlihat sangat berkelas untukmu. Sharon memandang Selena dan dengan iri menambahkan, tidak heran jika Jack sangat mencintaimu. Aku sangat mengaguminya, tapi dia dingin dan acuh tak acuh terhadapku. Senyum canggung muncul di wajah Selena. Sharon, Jack tidak sebaik yang kamu bayangkan.
Dia terkadang memiliki wajah yang agak dingin, dan dia melakukan banyak hal dengan sungguh-sungguh. Selain itu, dia bukan orang yang romantis dan bisa menjadi agak kasar. Dia suka menyelesaikan semua masalah dengan tinjunya. Kamu sangat menyukainya, karena kamu belum terlalu mengenalnya. Tentu saja, Selena mengatakan semua ini kepada Sharon agar dia menyerah. Meskipun Sharon adalah orang yang baik dan kaya, Jack adalah suaminya. Sebagai istrinya, bagaimana mungkin Selena tidak memiliki motif egois? Selain itu, dia merasa bahwa dia harus membuat Sharon menyerah jika Jack tidak tertarik padanya. Betulkah? Datang jawaban Sharon, senyumnya masih di wajahnya seperti yang dia lakukan. Saya merasa semua yang dia lakukan itu hebat. Wajar baginya untuk menyelesaikan masalah dengan tinjunya jika dia diganggu. Jika tidak, dia akan menjadi pria seperti apa? Selain itu, dia adalah pensiunan veteran yang pernah menjadi tentara. Itu normal bagi orang seperti itu, untuk terus-menerus memiliki ekspresi serius di wajahnya. Itu memberi orang kepercayaan diri. Sharon berhenti di sini sebelum diam-diam melirik Jack. Lebih penting lagi, dia memberi semua orang di sekitarnya rasa aman. Sayang, biarkan aku membantumu dengan udang. Jack, di sisi lain, bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apa yang dikatakan Sharon dan, sebaliknya, membantu istrinya mengupas kulit udang. Sharon tidak senang dengan ini dan mendesak, Jack, jawab saya dengan jujur, maukah kamu mempertimbangkan aku, jika kamu belum menikah dan belum bertemu istri kamu? Felix dan yang lainnya benar-benar tercengang ketika mereka mendengar ini. Apa yang sedang terjadi? Bukankah dia seorang pengawal? Bagaimana bisa seorang pengawal belaka menjadi objek pemujaan oleh beberapa orang gadis? Tampaknya, wanita cantik ini adalah orang kaya dari keluarga lain. Namun, dia menyukai seorang pengawal. Mereka praktis berenang dalam kecemburuan. Seandainya, mereka dapat memiliki salah satu dari 4 wanita cantik ini, mereka bahkan tidak akan peduli jika umur mereka berkurang 1 tahun. Sebenarnya, ada 4 wanita yang memperebutkan pria ini. Di atas segalanya, pria ini tampak sangat apatis terhadap gadis bernama Sharon ini. Ya Tuhan, dia menolak kesempatan bagus itu. Jack mengupas beberapa udang dan meletakkannya di mangkuk Selena, sebelum melihat ke arah Sharon. Nona Sharon, istri saya banyak berkorban dan menanggung banyak keluhan untuk saya. Saya kembali dari militer, untuk memiliki kehidupan yang lebih baik bersamanya. Saya mencintainya dan putri kami. Dengan itu, saya hanya bisa menghargai kebaikan Anda, tapi saya tidak bisa menerima Anda. Maksudku, bagaimana jika dia tidak ada di sini? Maukah kamu mencintaiku? Sharon sedikit cemas. Jack benar-benar membuatnya kesal, karena dia menolak memberinya sedikit harapan. Bagaimana ada kemungkinan seperti itu di dunia ini? Tidak ada kemungkinan seperti itu. Menepis Jack dengan senyum kaku. Ayo, mari kita makan. Keempat preman yang berlutut di samping, saling melirik dan sekali lagi terkejut. Sharon George. Bukankah itu nama nona tertua dari keluarga bangsawan kelas 1, keluarga George? Keluarga George hanya memiliki 1 anak perempuan, dan siapapun yang menikahinya dapat mewarisi seluruh properti keluarga George. Namun, bahkan dengan semua itu, pengawal di depan mereka menolak dengan cara yang menonjol dan tanpa ragu-ragu. Apakah orang ini bodoh? Untuk pengawal seperti Jack, itu seperti mendapatkan makan siang gratis baginya untuk mendapatkan cinta Nona Sharon. Baiklah. Sharon tidak puas dengan pergantian peristiwa itu. Namun, ketika dia memikirkannya secara mendalam, bukankah ini bukti bahwa Jack adalah pria yang baik? Paling tidak, Jack, yang memiliki temperamen seperti itu, lebih layak mendapatkan cintanya. Bab 673. Ayo, mari kita minum anggur. Kata-tanya dengan senyum di wajahnya, saat dia mengangkat gelas anggurnya. Lagi pula, orang-orang dari apa yang disebut geng Wolf Fang membayar seluruh meja ini. Akan sia-sia jika kita tidak menghabiskan anggur yang kita pesan, dan kita telah memesan beberapa botol. Baiklah, berkata Ivene sambil mengangkat gelasnya sendiri, ayolah. Ivene tersenyum. Mereka berlima mulai minum. Meskipun masih pahit tentang Jack, Sharon berbicara, Jack, tidak apa-apa kalau kamu tidak menyukaiku, tapi aku harus memberitahumu ini, jika suatu saat kamu menyesali kata-katamu, temuilah aku. Jadikan aku istri keduamu, dan aku akan selalu berada di sisimu setiap hari. Aku tidak akan membuatmu kesulitan, dan aku bahkan akan cocok dengan Selena. Jack berdeham mendengar pernyataan berani Sharon. Nona Sharon, Anda masih muda, dan jalan hidup Anda masih panjang.
Anda akan bertemu seseorang yang benar-benar Anda cintai di masa depan, aku yakin itu, dia berbicara sebelum menyesap anggurnya. Masih muda. Aku sudah tidak muda lagi. Aku sudah berada di usia legal untuk menikah, beberapa bulan yang lalu. Sharon mengatupkan mulutnya yang halus. Kau hanya 6 atau 7 tahun lebih tua dariku. Tiba-tiba, Felix, apa yang kalian lakukan, berlutut di sini. Sekelompok 7 hingga 8 pria berjalan ke arah mereka, saat mereka sedang makan. Salah satu dari mereka memiliki kepala penuh dengan rambut memutih. Orang-orang itu sangat terkejut ketika mereka melihat Felix dan yang lainnya sedang berlutut di lantai. Melihat mata orang-orang ini, Felix dan gengnya terdiam dan malu. Salah satu pria yang berlutut berkedip pada Whitey, pria dengan rambut putih pucat. Jangan terlibat, kalian semua. Dia berbicara dengan suara setengah berteriak. Dia memberi isyarat kepada orang lain untuk pergi. Mereka tidak mampu untuk menyinggung orang-orang di sini. Namun, Whitey tidak menyadari tanda-tanda itu tepat waktu. Apa-apaan ini, apakah mereka kalah berkelahi? Whitey kemudian melihat ke arah 4 wanita cantik yang duduk di meja dan menyeringai. Aku mengerti, kamu pasti jatuh cinta pada salah satu wanita di sini, kan, Felix? Kamu benar-benar mesum. Bagaimana aku bisa tidak mengerti kamu? Kamu tidak bisa mengendalikan diri setiap kali bertemu wanita cantik. Bagaimana kamu bisa tahan ketika kamu bertemu dengan kecantikan ekstrim seperti itu? Dia berhenti sejenak sebelum dia mendesak, jangan takut, jangan takut. Aku ada di sini, kakakmu Anguis ada di sini. Kita memiliki sekelompok besar orang. Biarkan kami membantumu membalaskan dendam. Itu benar, Felix. Kalian sangat mengerikan. Bagaimana kalian bisa kalah melawan satu orang? Kalian bahkan berlutut. Ini sangat memalukan. Pria lain tersenyum dengan dingin, tidak sekalipun memperhatikan Jack, yang berada di meja yang sama, makan bersama para wanita. Felix awalnya ingin mengingatkan mereka bahwa mereka harus menjaga sopan santun kepada para wanita ini. Mereka adalah anggota keluarga para bangsawan. Jadi, mengejutkan bagi Felix jika mereka terus-menerus tidak menghormatinya. Dia memutuskan untuk berpura-pura tidak melihat atau mendengar apapun dan tetap diam saja. Karena kamu tidak bisa mendapatkan wanita ini, biarkan aku mencoba. Whitey tersenyum. Dia tiba-tiba menamparkan meja dan mencibir, anak muda, jangan berpura-pura tidak bersalah dan berpura-pura tidak mendengar kami. Saya juga dari grup Wolfgang. Anda menyakiti dan mempermalukan saudara-saudara saya, dan sekarang, saya akan membalaskan dendam mereka. Jika kamu mengerti apa yang terjadi, enyahlah dan tinggalkan wanita-wanita ini di sini. Menatap Whitey dengan ganas, Jack mengambil sumpit dan menikam tangan pria yang ada di atas meja. Whitey tidak punya waktu untuk menanggapi langkah cepat seperti itu. Hal berikutnya yang dia tahu, sebuah sumpit kayu ditusukkan ke tangannya. Dia sangat kesakitan, sehingga dia langsung jatuh berlutut. Bab 674. Whitey meraung kesakitan. Pembuluh darah di dahinya menonjol keluar, sementara warna wajahnya mengering. Pukul dia. Datang perintah keras Whitey kepada bawahannya, sambil menggertakkan giginya. Saudara Anguis, ini. Bawahannya benar-benar ketakutan, saat mereka bertemu dengan tatapan dingin Jack. Dilihat dari serangan Jack yang terlalu cepat, dia seharusnya memiliki keterampilan bertarung yang cukup baik. Meskipun mereka memiliki jumlah yang lebih banyak, mereka mungkin tidak bisa melawannya. Keluar kalian semua, jangan hancurkan suasana hatiku. Geram Jack, saat melihat lebih banyak orang mengerumuni mereka, dan banyak pelanggan baru yang melirik mereka. Felix segera menatap Jack dengan antisipasi, ketika dia mendengar ini. Bos, bagaimana dengan kita? Bisakah kita pergi sekarang? Enyahlah. Kalian semua bisa pergi. Melihat kalian semua, membuatku pusing. Jack menatapnya dengan tidak sabar, dan melambaikan tangannya. Oke, aku akan pergi sekarang. Felix terlalu senang ketika mendengar ini, karena itu dia langsung mengangguk dan berdiri bersama bawahannya. Apakah kalian bodoh? Kenapa kalian masih berdiri di sana? Ikuti kami sekarang juga. Ini Nona tanya dari keluarga Drake, dan itu Nona Sharon dari keluarga George. Felix melirik orang-orang yang masih terpaku di tempatnya berdiri. Dia kemudian menatap Anguis, yang sangat kesakitan. Anguis, kamu terlalu bodoh. Aku sudah berlutut di sana, dan kamu masih berani membuat masalah dengan Nona tanya, dan yang lainnya. Apakah kamu sedang dalam misi bunuh diri? Kenapa kamu mengatakan itu? Anguis hampir pingsan karena marah. Kenapa kamu tidak memberitahuku ini sebelumnya? Aku sudah memberimu semua tanda, tapi kamu terlalu bodoh untuk memahaminya.
Felix segera berjalan keluar dengan langkah besar setelah dia berbicara. Yang lain, terutama mereka yang datang bersama Whitey, langsung merasa lega setelah mendengar ini. Mereka berterima kasih kepada bintang keberuntungan mereka karena mereka tidak segera bertindak atas perintah. Jika tidak, mereka mungkin memiliki nasib yang sama seperti Whitey. Whitey tidak berani berlama-lama lagi dan berlari lebih cepat dari kelinci. Sekelompok hampir 20 orang menghilang dari pandangan Jack dan yang lainnya. Dengan senyum acuh tak acuh, Jack menoleh ke arah Selena dan berseri-seri, "Ayo, lanjutkan makan kita." "Oke." Selena mengangguk puas. Pada saat itu, dia merasa apa yang dikatakan Sharon tentang Jack bahwa rasa aman yang kuat bisa dirasakan ketika dia berada di dekatnya, sangatlah benar. Bab 675. Selena kembali ke kantornya untuk bekerja setelah dia selesai makan. Sementara itu, Jack dan yang lainnya berjalan-jalan di sekitar area itu sebelum kembali ke rumah keluarga Drake. Jack beristirahat di kamar yang diatur keluarga Drake untuknya sekembalinya mereka. Dia sudah siap untuk pulang ke rumah sekitar pukul 5 atau 6 sore. Sementara itu, di rumah keluarga Clark, Flynn sangat senang ketika melihat sepupunya, Ken, memasuki ruangan. Dia segera bertanya, "Bagaimana hasilnya, Ken? Apakah Jack mati? Bagaimana keadaan tubuhnya? Bukankah kamu mengatakan dia sudah meminum racunnya? Aku ingat kalian telah pergi ke Sky City untuk mencari seorang seniman bela diri yang kuat dari keluarga Senos juga, kan?" Flynn percaya, Jack secara fisik akan melemah dari hari ke hari karena sudah 2 hingga 3 hari sejak dia mengkonsumsi racun. Dalam keadaan seperti itu, Jack pasti akan mati jika sepupunya dan Tuan Muda Hugo mengundang seniman bela diri yang kuat dari keluarga Senos untuk membalaskan dendam kuil. Sepupunya dan Tuan Muda Hugo pergi kemarin dan baru saja kembali. Flynn penasaran dengan nasib Jack. Ken menatap Flynn dengan ekspresi penuh emosi sekaligus. Flynn adalah sepupunya yang kehilangan kaki karena menyinggung tanya saat dia menikmati perjalanan ke sini bersama Ken. Ken bertanya-tanya tentang bagaimana dia akan memberitahu orang tua Flynn tentang ini. Selain itu, keluarga Bain di Lone City sedikit lebih kuat dari keluarga Clark mereka, keluarga bangsawan kelas 2. Flynn langsung mengerti ketika dia melihat ekspresi gelap di wajah Ken. Duduk di sofa, senyum di wajah Flynn langsung menghilang. Apakah dia masih hidup? Sepertinya, kalian belum bergerak. Setiap hari adalah hari yang sulit bagiku sekarang. Aku ingin melihat pengawal bernama Jack ini segera mati. Dia menggertakkan gigi dan menatap Ken dengan ekspresi dingin di wajahnya. Kamu benar-benar tidak berguna, Ken. Kamu bahkan tidak bisa menangani seorang pengawal. Ken terdiam saat dia dengan patuh duduk di sebelah Flynn. Jangan terlalu tidak sabar, Flynn. Kenapa kamu sangat ingin terburu-buru ketika orang ini akan mati? Ya, aku pergi ke Sky City dengan Tuan Muda Hugo. Akan tetapi, Tuan Muda dari keluarga Senos adalah orang yang merepotkan. Dia menyinggung Raja Perang dari Eastfield, dan Raja Perang ini sangat marah, sehingga dia pergi ke Sky City dan memusnahkan seluruh keluarga Senos. Ken berhenti di sini dan tersenyum pahit. Sial, Raja Perang ini, dengan campur tangannya, sudah membantu Jack yang tidak berguna itu. Dia terlalu beruntung. Dia pasti sudah mati sekarang, jika dia tidak menerima bantuan seperti itu. Brengsek. Flynn mengepalkan tangannya, saat dia diliputi kekecewaan. Dia telah kehilangan salah satu kakinya, dan mungkin harus menghabiskan sisa hidupnya di kursi roda. Dia tidak mau menerima nasib ini, karena dia tidak hanya akan memiliki kehidupan yang mengerikan, tetapi dia juga akan diolok-olok oleh orang lain. Jack adalah objek kebenciannya, setiap kali dia memikirkan kemungkinan nasibnya, dan nasib suram yang terbentang di hadapannya. Hanya ada 25 hari lagi. Ketika saatnya Selena merayakan ulang tahunnya, waktunya akan habis. Jangan khawatir, racunnya sangat kuat. Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Ken menghibur Flynn, meskipun desahan keluar dari bibirnya. Sayang sekali, hubungan pribadi antara Sena dan Ivan terbongkar. Sekarang, Jack dan Ben tahu tentang hubungan mereka, dan Sena tidak bisa terus bersembunyi dan memata-matai Jack. Jika tidak, kami masih bisa mendapatkan berita tentang bagaimana Jack. Paling tidak, kami akan mendapatkan kabar terbaru tentang kesehatannya, dan tahu apakah itu memburuk. Itu sangat mudah. Flynn tertawa sinis. Tunggu beberapa hari, dan pekerjakan beberapa petarung yang bagus untuk menguji Jack. Jika tubuhnya benar-benar dalam kondisi yang mengerikan, dan kemampuan bertarungnya berkurang, kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk membunuhnya, sebelum dia menyerah pada racun itu. Ken mengangguk senang. Idemu ini adalah ide yang bagus.
Dia kemudian mengeluarkan selebaran dari sakunya dan menambahkan, tetap saja, aku benar-benar ingin melihat Jack berjuang, meskipun hanya untuk berdiri. Dan, tubuhnya membusuk sampai dia mati di hari ulang tahun Selena. Bukankah itu cara yang lebih baik untuk melampiaskan kemarahan kita? Poin terpenting adalah, dia dan seluruh keluarga Taylor akan kehilangan muka, jika orang ini gagal mengatur pesta ulang tahun yang menggemparkan seluruh kota, untuk Selena. Awalnya mengerutkan kening, Flynn mengambil brosur dan mengangguk. Kedengarannya cukup bagus. Mengapa mengakhirinya begitu cepat, jika kita bisa membiarkannya mati dengan tidak nyaman, dan membiarkannya kehilangan muka? Kalau begitu, jangan bunuh dia dulu. Kita bisa memerintahkan petarung untuk memukulinya dengan baik, dan menilai kekuatan fisiknya. Tidak apa-apa, asalkan jangan bunuh dia.